Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviera Indrayanti Aisyah dari kelas 1D Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang dengan nomor NIM P1337437122336. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video guna memenuhi tugas pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Nanang Kosim, SPD IMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat topik yang ke-15, yaitu bagaimana Islam dalam menghadapi modernisasi. Dalam bab ini, mahasiswa menjadi terbuka dan tanggap terhadap dinamika kehidupan modern dengan mengaktualisasikan prinsip al-muhafazah al-qadim al-salih wa al-ahdu bi al-jadid al-slah. Berikhtiar secara maksimal dengan sabar, ikhlas, tawakal untuk mengembangkan ilmu dan profesi, menganalisis ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan, konsep iptek politik sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan dalam perspektif Islam. Memang harus diakui, ekspansi gagasan modern oleh bangsa barat tidak hanya membawa sains dan teknologi, tetapi juga tata nilai dan pola hidup mereka yang seringkali berbeda, baik dalam makna objektif atau subjektifnya. Modernitas yang diimpor dari bangsa barat membuat perubahan dalam masyarakat muslim di segala bidang. Pada titik ini, umat Islam dipaksa memikirkan kembali tradisi yang dipegangnya berkaitan dengan perubahan yang sedang terjadi. Respon ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan pembaharuan. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Contohnya dalam industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, seperti contoh berbelanja di e-commerce. Di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Dengan adanya aplikasi berbelanja maupun ojek online, kita dapat dengan mudah mengakses sesuatu yang kita inginkan atau kita tujukan, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk pola keberagamannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua, bertemu, dan berhadapan secara fisik merupakan menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara telepon, SMS, WhatsApp, Facebook, atau Twitter. Kelimbung ini, informasi sangat deras pengaruhnya begitu terasa dalam segala aspek kehidupan manusia. Gelombang informasi telah menandai lahirnya generasi baru dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat urgent bagi kehidupan manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Anda sudah mengalami sendiri betapa besar manfaat iptek bagi kehidupan sebagai mahasiswa. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Seperti contohnya, kita pembelajaran melalui daring. Pada zaman modern seperti ini, ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Jika suatu bangsa itu mampu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Begitupun sebaliknya. Jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju, atau bisa disebut bangsa tertinggal atau disebut juga bangsa berkembang. Supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka sebagai mahasiswa wajib berusaha sekuat tenaga untuk menguasai iptek dan mengejawantakan iptek untuk kemaslahatan umat manusia. Ada 3 sikap yang diambil oleh masyarakat Islam dalam menyikapi modernisasi, yakni menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis, mengutuk bangsa barat atas seluruh budayanya, mengambil budaya barat yang positif dengan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bakat minat kita, dan membuang serta menghindari budaya yang menurut mereka negatif. Sifat yang harusnya dimiliki ketika akan menghadapi masalah modernisasi adalah melakukan peningkatan terhadap keimanan maupun ketakwaan yang dimana dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana akan berguna sebagai sebuah filter dari budaya asing yang dimana memiliki sifat negatif.